karena itu firman Tuhan ini berkata, segala perkara dapat kutanggung, baik perkara dalam pencobaan ataupun perkara dalam berkat Tuhan. Dapat kutanggung, aku cakap memanagenya. Kalau aku sedang dihadapi pencobaan, aku cakap mengaturnya supaya pencobaan ini tidak merusak aku, tapi justru pencobaan ini membuat aku kuat. Ketika saya menghadapi berkat-berkat Tuhan, aku cakap, aku diberikan kemampuan untuk mengelola berkat Tuhan, sehingga berkat Tuhan ini tidak menghancurkan kehidupan. Dengan kekuatan iman kepada Kristus, kita tidak akan menjauh dari Tuhan. Justru akan membuat kita dekat dengan Tuhan dalam situasi apapun. Amin, saudara. Dalam situasi apapun, kalau kita punya kekuatan iman, entah itu berkat, entah itu pencobaan, entah itu sakit, entah itu keuntungan, entah itu kerugian, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dengan kekuatan iman kepada Kristus, kita mampu dan cakap menghadapi semuanya dengan baik. Karena ada kekuatan iman, saudara. Kalau kita tidak punya kekuatan iman, kita bisa menjadi orang-orang yang tadi, ketika dia menghadapi ujian pencobaan, yang seharusnya dia mencari jawaban di kaki Tuhan, dia malah menjauh dari Tuhan. Ketika dia diberkati Tuhan, seharusnya dia juga semakin mendekat kepada Tuhan dengan rasa syukur buat berkatnya. Tetapi akhirnya dia melupakan Tuhan. Dengan kekuatan iman kepada Kristus, kita tidak akan menjauh dari Tuhan, tidak akan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Justru semakin dekat dengan Tuhan, apapun situasi dan perkara yang kita hadapi di tahun ini. Amin, saudara. Seperti tahun yang kemarin, tahun ini juga. Oleh sebab itu ada dua hal. Saya akan membahas dua hal saja di beberapa ayat ini. Orang yang memiliki kekuatan iman akan mengalami dua hal ini. Yang pertama, Filipi 4 ayat 4, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang yang punya kekuatan iman di dalam Kristus, itu akan mudah bersukacita. Belum tentu juga lah kalau kita diberkati Tuhan terus kita bersukacita. Ada yang juga yang stres. Ada juga yang stres. Oleh sebab itu, dalam segala perkara, Paulus mengajarkan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, kota Filipi ini terletak di Makedonia Timur. Ada sebuah gereja Tuhan yang dirintis dan didirikan oleh Paulus bersama rekan-rekan kerja, Silas, Timotius, dan Lukas. Ini sekitar abad pertama, tahun 49 sampai 51. Nah, tujuan mengapa Paulus menulis surat Filipi ini, ada tujuannya, saudara. Surat ini ditulis untuk menguatkan hati jemaat. Karena apa? Jemaat sedang menghadapi keputusasaan. Karena jemaat sedang menghadapi tekanan demi tekanan. Baik tekanan dari bangsa Romawi yang tidak kenal Tuhan, baik juga tekanan bangsa Yahudi, Farisi, Saduki yang terus menekan mereka, ataupun juga tekanan-tekanan ekonomi. Karena mereka ini dianggap sebagai kaum minoritas. Banyak orang tidak mau berkontak dengan mereka, hanya orang-orang tertentu. Dan ada satu hal, surat ini ditulis untuk menguatkan hati jemaat yang saat itu terjadi konflik dalam jemaat. Jemaatnya tidak besar waktu itu, saudara. Dan ada konflik. Konflik apa? Ada dua wanita dalam jemaat yang sedang berkonflik. Siapa dia? Mari kita lihat ayat yang kedua. Dikatakan apa? Filipi 4:2. Euodia kunasihati, dan Sinteke kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Di dalam jemaat ada konflik. Dua wanita, rupanya ini cukup mengganggu, saudara.
cukup mengganggu konflik ini, mengganggu jemaat Tuhan, karena biasa mereka ini kan bersatu hati. Saudara pengen tahu masalah mereka berdua? Pengen kira-kira apa yang mereka perdebatkan? Gak usah tahu, saudara. Biarlah mereka urus masalah mereka ya. Saya juga tidak mau urus masalah mereka. Mereka ini sedang ramai. Mereka sedang kelas, mereka sedang berdebat. Sehingga Paulus menasihati. Dan puji Tuhan, Paulus tidak menuliskan masalahnya apa. Jadi saya juga gak mau tahu masalahnya apa. Kenapa saya gak mau tahu? Karena saya cari gak pernah ketemu masalahnya apa dia. Kan kadang kita kepo ya. Kalau ada masalah orang kan kepo. Saya coba kepo. Apa sih masalah Eudia dengan Cindy? Kan kepo juga kan. Tidak dijelaskan masalahnya apa, saudara. Tetapi yang Paulus katakan supaya Eudia dan Syntyche, mereka sebagai pelayan Tuhan, sehati sepikir. Jangan lagi mereka konflik, jangan lagi mereka kelahi, jangan lagi mereka berantem. Karena itu akan sangat mempengaruhi sukacita jemaat Tuhan. Sudah jemaat waktu itu belum banyak, terjadi konflik, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu, seperti dikatakan tadi bahwa tujuan surat Filipi ini itu menguatkan hati jemaat yang sedang putus asa. Banyak di antara mereka yang putus asa. Wah, kenapa begini, kenapa begini? Banyak di antara mereka yang tertekan, ditambah lagi konflik. Tetapi melalui surat ini, jemaat Tuhan terhibur. Surat Filipi ini berisi 4 pasal dan 104 ayat. Dan ada sebanyak 16 kali Paulus menyebut sukacita. Kalau saudara baca kitab Filipi, ada 16 kali Paulus menyebutkan kata sukacita. Ini memiliki makna bahwa ketika kita menghadapi situasi apapun, jangan sampai kehilangan sukacita. Amin, saudara. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Sukacita itu penting. Sukacita itu pilihan hidup. Jangan biarkan iblis merampas sukacita kita hanya karena hal-hal masalah-masalah, kadang-kadang masalah sepele yang kita hadapi dalam rumah tangga contohnya. Jangan biarkan kita kehilangan sukacita hanya karena perkataan suami yang tidak sesuai dengan hati kita. Simpan dulu di hati, berdoalah. Hanya karena perkataan istri saat mendengar, jangan dulu berespon ganas, marah. Kita duduk berdiam dulu. Jangan sampai iblis merampas sukacita. Jangan hanya karena perkataan tetangga sukacita kita hilang. Itu yang teknik saya. Ketika saya menghadapi situasi kondisi yang tidak menyenangkan, saya sedang akan duduk diam. Saya selesaikan di ruang doa. Saya akan sebut orang itu dalam nama Yesus. Aku patahkan semua hal-hal negatif dalam nama Yesus. Saya akan patahkan dan saya akan mulai keluarkan kata berkat. Aku memberkati si A, aku memberkati si B. Dan saat itu, saudara, rasa jengkel saya reda, rasa marah saya reda, sakit hati saya reda, kecewa saya reda, sehingga saya bisa tampil kembali dalam sukacita. Saudara, sikap Paulus itu sangat luar biasa. Paulus memiliki sikap yang luar biasa. Walaupun posisi Paulus saat itu bukan sedang di hotel. Saat dia menulis surat Filipi, dia sedang berada di penjara, saudara. Paulus sedang berada di penjara Roma, bukan karena berbuat kejahatan. Dan Paulus sedang menghadapi ancaman yang luar biasa, saudara. Ancaman apa? Paulus mendapat ancaman penderitaan dan hukuman mati dalam penjara Roma, karena dia dianggap pemberontak oleh bangsa Roma. Dan itu juga provokasi orang Yahudi yang tidak suka dengan pemberitaan Injil, karena banyak orang-orang yang saat itu mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Nah, saudara, namun
Walaupun Paulus sendiri sedang menghadapi ancaman, dia hampir putus asa, dia juga tertekan, tetapi dia menguatkan hatinya. Karena apa? Apa yang kan dia ingat bahwa Filipi ini kan jemaat yang dia rintis bersama Silas, bersama Lukas, bersama Timotius. Karena dia sudah terpanggil sebagai pelayan Tuhan, dia tidak ingin kondisi hidupnya ini melemahkan orang lain, gitu, saudara. Sehingga dia bangkit, menguatkan hati, menguatkan imannya, dia fokus kepada Tuhan, supaya dia bisa tetap tampil di hadapan jemaat Tuhan, walau melewati surat. Dan itu sangat berarti bagi jemaat Tuhan di Filipi. Karena apa? Dalam kondisi yang menderita di penjara. Saudara, saya melihat di Google, sistem keadaan penjara di Romawi kuno itu paling sadis di dunia. Paling sadis. Karena orang Romawi itu kalau menghukum orang semena-mena, mereka kadang-kadang menghukum orang semena-mena, kadang-kadang tidak sebanding. Apalagi kalau bukan orang Romawi, saudara. Ketika mereka pokoknya bisa tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Kadang-kadang dengan semena-mena mereka mengambil keputusan. Seseorang yang dinyatakan bersalah bisa dipenggal kepalanya. Kalau menurut mereka sudah melakukan tindakan subversif, melawan hukum, bisa digantung, bisa dipukuli sampai mati. Ada yang dilempar dari tebing, saudara. Ada yang dimasukkan karung, ditenggelamkan, di dalamnya diisi dengan binatang-binatang, ular apa di dalam karung, diikat itu ditenggelamkan gitu. Ada juga ini yang pernah Paulus alami, selain dia dipukuli hampir mati, saudara, dicambuk, yaitu dimasukkan ke dalam lubang yang 3 meter lebih, lubang yang berair, penuh kotoran, penuh binatang, ada tikus, ular, kalajengking, kecoa dan sebagainya. Banyak orang yang mati kelaparan, kedinginan, dehidrasi di dalam, saudara. Itu kedalaman apa? Penjara bawah tanah, lubang 3 meter lebih. Kalau dia nggak mampu, banyak yang mati di sana. Namun karena dia selalu ingat kekuatan Tuhan, dia hatinya tertuju kepada jemaat Filipi, jangan sampai jemaat Filipi ini hancur. Paulus memakai pikiran Kristus. Paulus memakai hati seorang bapa. Sehingga Paulus berkata begini, Paulus tidak gentar karena Paulus memiliki kekuatan iman, walaupun dia diancam sekalipun oleh kematian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kayaknya PowerPoint saya ini ada yang terpotong deh. Ada yang terpotong. Tapi kita lihat apakah ada yang melompat, kayaknya ada yang melompat. Tapi gak apa-apa. Saudara, hal yang pertama, tetap bersukacitalah seperti Paulus. Walaupun dia hidup dalam tekanan, walaupun dia hidup dalam ancaman, penderitaan, dan kematian, memang akhirnya Paulus itu dibunuh, dipenggal kepalanya oleh bangsa Romawi, saudara. Tetapi ketika dia masih hidup, dia punya semangat, dia punya kekuatan iman yang luar biasa. Sehingga dia mampu memberikan contoh nasihat kepada orang-orang Filipi, supaya orang Filipi jangan putus asa. Supaya orang-orang Filipi itu tetap bersukacita apapun keadaannya. Paulus melakukan impartasi sukacita, saudara. Ada nggak di sini? Nih, sikap Paulus ketika menghadapi itu semua, Paulus memakai pikiran Kristus dan hati Bapa. Walaupun keadaannya sedang tidak beruntung, sebenarnya secara fisik Paulus sedang tidak beruntung. Paulus bukan berada dalam berkat Tuhan, dia dalam penjara. Sementara dia mendengar kabar, jemaat Filipi juga lagi heboh nih, lagi tertekan, lagi putus asa, ada yang lagi konflik, ada yang berantem. Tetapi Paulus mengambil sebuah keputusan yang benar. Paulus memakai pikiran Kristus dan hati Bapa.
Sehingga dia mampu melihat sisi baik walaupun keadaannya tidak baik. Dia mampu melihat sisi kebaikan dalam jemaat, bukan sisi negatifnya. Walaupun keadaan tidak baik, tetapi dia mampu melihat sisi baiknya. Nah, ini luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Paulus tidak fokus kepada Sintike dan Euodia. Paulus tidak fokus kepada masalah-masalah yang mereka hadapi. Paulus hanya berkata, bersukacitalah senantiasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin dari pihak Euodia mengadu kepada Paulus. Mungkin dari pihak Sintike juga mengadu kepada Paulus, tapi Paulus berkata, kalian harus sehati sepikir, bersukacitalah dalam Tuhan. Sehingga jemaat Filipi akhirnya menjadi reda. Yang tadinya mereka sempat gonjang, ganjing, akhirnya mereka ketika mendengar kabar tentang Paulus dan surat pengembalaan Paulus, jemaat Filipi diberkati. Saudara, sukacita itu penting. Sukacita itu membawa kebahagiaan. Betul? Di tahun 2024, saudara, karena sukacita pilihan, bersukacitalah. Apapun yang terjadi. Yang namanya orang bersukacita, orang bahagia itu menular. Orang stres itu menular. Kalau suaminya stres, pasti menular ke istri, menular ke anak. Istrinya lagi stres nih, ngamuk-ngamuk. Saya yakin suami, bapak bos akan terpikir, kenapa lah istriku hari ini ngamuk-ngamuk, stres nih. Kenapa lah dia? Anaknya pun kena imbasnya, menular. Tapi kalau suaminya bersukacita, ketawa-ketawa, pasti menular ke istri. Istrinya juga bersukacita. Apalagi pas dapat rezeki gitu ya. Wih. Begitu saudara. Ini lihat ada videonya ya. Tolong videonya diklik ya. Sukacita itu menular. Mereka tidak kenal dalam misi. Habis ya? Oh habis. Berarti saya salah. Sebenarnya ada dua adegan bersukacita. Baik, kembali ke saudara. Impartasikan sukacita kita di keluarga. Meskipun apalagi kita sebagai orang tua ya, ada yang sebagai ibu, sebagai bapak. Meskipun kita sedang menghadapi konflik, masalah sekalipun, tekanan sekalipun, kita ini berdampak. Jangan tunjukkan stres kita di hadapan anak-anak. Bersukacita. Jangan tunjukkan di hadapan anak lagi depresi, jangan. Misalkan lagi banyak masalah, anak lagi, jangan deket-deket, mama lagi stres. Jangan. Itu kan berdampak bagi anak kita. Kita bersukacita, ya nak, kenapa? Kita buat sukacita. Karena sukacita kita akan berdampak di sukacita yang lain. Tapi lebih baik sebelum saudara respon, duduk dulu. Ya, ketika Anda menghadapi konflik, menghadapi masalah, duduk dulu di kaki Tuhan. Tuhan, hari ini saya tidak mau kehilangan sukacita. Segala bentuk tekanan apapun, segala bentuk konflik apapun, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala bentuk kekecewaan apapun, segala bentuk ketakutan apapun dalam nama Yesus. Tidak ada masalah yang permanen dalam hidup ini.
Amin. Gak ada, saudara. Gak ada. Ingat pabrik gembok. Dia bukan cuma membuat gembok, dia juga membuat anak kunci. Artinya apa? Sebesar apapun masalah kita, pasti ada jalan keluarnya. Meskipun orang menutup pintu bagi saudara, ketika saudara punya kekuatan iman di dalam Tuhan, Tuhan mampu membuka 1001 pintu untuk saudara. Bersukacitalah, karena Tuhan suka orang-orang yang bersukacita. Di dalam sukacita pasti ada ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Sikap Paulus dalam Filipi 4:10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, walaupun kondisi Paulus sedang menderita, saudara. Sedang berada di dalam penjara. Kurang makan, kurang tidur. Banyak dia yang sedang dia derita. Ketika dia dimasukkan ke dalam lubang yang kedalaman 3 meter lebih, wah itu banyak orang yang mati di dalam situ. Tapi Paulus tetap berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bukan karena kondisi, bukan karena keadaan, karena dia terus merenungkan anugerah Tuhan yang luar biasa, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini bukti, saudara, bahwa Paulus ini tidak pernah melihat sisi kelemahan jemaat. Paulus tidak pernah melihat sisi negatif jemaat. Dia tidak mengkritik Audia dan Sintike dengan berlebihan. Tetapi Paulus menuliskan ini, dia berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan dan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Saudara, terjemahan lain itu Paulus bersukacita karena apa? Jemaat di Filipi itu peduli sama Paulus. Karena apa? Kenapa mereka peduli? Paulus bersukacita ketika Paulus saat itu sedang berada di penjara di Roma. Ternyata jemaat Filipi ini mengirimkan bantuan kepada Paulus berupa uang, berupa perhatian, berupa doa. Dan jemaat mengirimkan seorang anak muda bernama Epafroditus yang dikirim untuk menolong Paulus. Sebab di penjara gak ada yang melayani. Pokoknya penjara di Roma itu sadis deh. Sadis. Kalau penjara zaman sekarang enak ya. Saya sering pelayanan di penjara, masih enak ya. Ini mantan narapidana juga. Berapa tahun dia di narapidana, saya ketemu. Kenal dia kan di rutan. 2010 saya kenal dia di rutan. Saya pelayanan kesana kan. Akhirnya Tuhan tangkap dia. Kalau penjara zaman sekarang masih enak. Walaupun dia di penjara penjara sel tikus dia. Sel tikus ya, masih enak. Kerangkeng, masih enak. Kalau penjara zaman Romawi, saudara, sadis. Lorong ke bawah tanah 3 meter lebih, becek, kotor, di situ ada kotoran-kotoran, ada tikus, ada pokoknya dilempar binatang-binatang. Dia bisa mati karena kelaparan, kedinginan, dan juga bersama para binatang itu, saudara. Sukacita seorang hamba Tuhan, yaitu Paulus, ketika dia melihat iman dari jemaat Filipi itu ternyata bertumbuh, pengharapan dan kasihnya bertumbuh, itu yang membuat Paulus bersukacita. Demikian juga hal saya, saudara. Saya tuh bersukacita kalau ada jemaat Tuhan bertumbuh imannya. Sukacita sekali. Suatu saat saya pergi pulang ke Cimanggis. Tahun berapa saya lupa, sebelum COVID. Saya diam-diam pas ada doa hari Selasa. Saya duduk di belakang. Doa bersama gitu ya. Mereka itu doanya hari Selasa, saya lihat. Hari Selasa sama hari Sabtu doa puasa. Selasa itu doa pelayan gitu ya. Kalau hari Sabtu doa bersama, doa puasa. Tapi siang hari, pagi sampai siang mereka doa puasa itu biasanya jam 10 sampai jam 11 sampai jam 1. Habis itu mereka makan gitu ya. Jadi pas hari Selasa saya diam-diam duduk di belakang. Lama kan saya nggak pulang ke Cimanggis. Tiba-tiba anak-anak pemuda itu nengok ke belakang. Itu masih atau heboh mereka.
minggu yang saya dulu bimbing, anak-anak tunas remaja. Banyak yang duduk di antara mereka di sana. Terus ada yang main musik, mimpin pujian. Mas Yato datang. Mereka begitu selesai ibadah, rame-rame mereka salami saya. Hati saya itu senang sekali. Karena anak-anak yang dulu saya ajar sekolah minggu, saya nggak menyangka kalau mereka jadi hamba Tuhan. Dan ada satu anak remaja, dia datang ke saya, namanya Andre Krias. Mas, saya berterima kasih ya kepada Mas. Kenapa Andre? Karena bimbingan Mas, saya seperti ini. Dia sudah S2, jadi wakil gembala dalam pengajaran di sana. Saya bilang, Andre, saya hanya melanjutkan apa yang sudah saya terima dari Tuhan, dari orang-orang yang membimbing saya. Dia jawabnya gini, kalau begitu saya akan lanjutkan apa yang Mas kerjakan untuk saya. Saya mau nangis, saudara. Sekarang kepala saya mau terbang. Mendengar itu saya mau terbang. Betapa bahagianya ketika kita melihat anak-anak rohani kita bertumbuh. Amin, saudara. Demikian juga Paulus. Ketika Paulus menghadapi aniaya, tekanan, masalah yang dihadapi jemaat, Paulus berkata bersukacita. Dan Paulus tidak pernah melihat sisi buruk dari jemaat itu. Yang Paulus lihat adalah sisi baiknya. Dan itu menguatkan hati Paulus dan jemaat Tuhan. Mari kita lihat hal-hal yang baik. Kalau kita mau melihat hal yang negatif, banyak. Kalau kita mau melihat hal negatif istri itu banyak sekali. Kalau kita mau melihat hal negatif dari suami, banyak. Kalau kita mau melihat hal negatif dari orang tua kita, banyak. Apalagi kalau kita mengkritik anak-anak kita, melihat yang negatif, banyak. Tetapi akan lebih baik jika kita melihat sisi kebaikannya. Amin, saudara. Seperti Paulus. Paulus tidak melihat jumlah nilai uang yang mereka kirim ketika Paulus di penjara. Tapi Paulus melihat buah iman yang baik. Ketika jemaat Filipi mendengar Paulus di penjara, jemaat Filipi menunjukkan kepedulian kasihnya kepada Paulus sebagai hamba Tuhan yang telah mengajar mereka, membimbing mereka, dan membawa mereka mengenalkan Tuhan. Apapun yang saudara alami, tetaplah bersukacita. Amin, saudara. Dan tunjukkan buah iman kita dengan menampakkan kasih Kristus, kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap gereja Tuhan. Kalau saudara berkesempatan peduli kepada hamba Tuhan, silahkan. Ya kan? Walaupun Paulus dan saya juga tidak mengharapkan balas jasa, tapi jika jemaat Tuhan ingin membuat sebuah kepedulian kepada para hamba Tuhan, itu sangat baik. Karena itu adalah buah iman yang kita nampakkan sebagai wujud kasih Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, di dalam Filipi 4 ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sekali lagi saudara, ingat, ketika Paulus menulis surat Filipi ini, ia sedang berada di mana? Sedang berada di penjara, menghadapi penderitaan dan ancaman kematian dalam penjara. Bukan enak-enak, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa penjara kerajaan, zaman kerajaan Romawi kuno itu sadis.